Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Winsu TV, kembali lagi kita di acara Bincang Prestasi, di mana bincang prestasi kita kali ini merupakan spesial Ramadan, kegiatan yang diadakan oleh Humas dan Informasi UIN Sumatera Utara. Kali ini kegiatannya mengundang tamu yang sangat luar biasa. Mereka merupakan mahasiswa dan mahasiswi berprestasi UIN Sumatera Utara. Meraih gold medal di event Youth International Science Fair 2022. Halo. Hai. Sebelum kita masuk di acara bincang prestasi, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Syifa Arika selaku host yang akan memandu acara bincang prestasi kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan memulai perkenalan nih kepada mahasiswa-mahasiswi berprestasi UINSU. Kepada kakak, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Syifa selaku host dari Akademi Mahasiswa Berprestasi UIN Sumatera Utara. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Humas dan UINSU, juga Akademi Mawapres yang telah mengundang kami, tim Istaid, untuk sharing-sharing bersama di bulan suci penuh berkah ini. Nah, saya Nur Hasanah, kerap dipanggil Nur, selaku ketua tim nih, yang berhasil kemarin mendapatkan gold medal dan 2 penghargaan lainnya. Kemudian saya juga bersama 2 rekan itu. Nama saya Hafizah Khairina Umaro. Itu kalau teman-teman organisasi biasanya manggil dengan sebutan Afi. Nah, Afi berasal dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Stambuk 2018. Halo, perkenalkan nama saya Lutfi Alfarabi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pastinya. Saya dari program studi ilmu komputer. Salam kenal semuanya. Masya Allah, dari jurusan dan fakultas yang berbeda-beda ya kak? Iya, benar banget. Kalau boleh tahu gimana sih orang kakak dan abang ini menjadikan bentuk suatu tim dari fakultas yang berbeda-beda tuh? Jadi kami tuh berasal dari satu organisasi yang sama, berkecimpung satu visi dan misi, ya kalau di organisasi seperti itu, di Akademi Mahasiswa Berprestasi UIN Sumatera Utara. Nah, kebetulan saya juga aktif dan terlibat di situ dan bersama Hafizah Irina Umaroh. Nah, kemudian sama si Lutfi Alfarabi saya memang sudah kenal sejak lama, ya kan, Dek. Juga pengurus MITI Klaster Mahasiswa, ya kan. Luar biasa banget deh pengalaman dari 2 rekan saya ini. Masya Allah sudah melalang buana, bahkan sudah sering memang ikutan event internasional, sehingga untuk lebih collab-nya lagi, walaupun dari berbagai jurusan dan juga lintas fakultas dan satu kesatuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kami yakin bisa membawa kemenangan dan alhamdulillah itu terbukti. Masya Allah. Dari itu bolehlah ya diceritakan bagaimana sih trik dan triknya supaya kakak meraih medali emas nih kak. Kan itu sebuah ajang yang luar biasa kan kak? Ya. Kalau dari saya secara pribadi, pertama itu jangan pantang menyerah. Karena sebelumnya itu kami pernah melombakan Istaid Shop juga di ajang nasional, yaitu pada ajang OASE PTKI 1 se-Indonesia di UIN Anrari Iri, Banda Aceh. Nah, di sana kami melombakan dan alhamdulillahnya itu kami masuk grand final, tetapi kami belum dapat rezeki untuk membawa juara 1, 2, 3-nya. Karena itu kami introspeksi diri dan juga melakukan revisi, perbaikan dan menerima kritik dan saran, baik itu dari jurinya, dari dosen-dosen, dari teman-teman. Nah, sehingga Istaid Shop itu alhamdulillah menang di event yang selanjutnya, yaitu di Karya Inovasi Internasional IISF 2022. Insya Allah. Dari abang sendiri? Mungkin kalau dari saya ya sedikit ingin saya sampaikan for my beloved friends and the host too, I would like to say thank you to be here to represent our faculty. Mohon maaf ya, kayaknya bahasa Indonesia aja biar lebih formal ya. Iya, boleh. Tampaknya saya ingin berterima kasih ya kepada seluruh elemen, khususnya dari prodi, fakultas, bahkan universitas. Kami di sini membawa nama kampus yang besar harapannya untuk membangun kawan-kawan kita agar lebih mau berprestasi untuk menjadi yang lebih baik pastinya. Karena
Kalau misalnya kita berfokus kepada bangku perkuliahan, kita tidak akan mendapatkan hasil maksimal. Karena kita juga harus menuntut tridharma perguruan tinggi, mulai dari penelitian, pengabdian masyarakat maupun akademis kita. Nah, di sini kami ingin membuktikan bahwa kami ini memiliki suatu nilai jual. Tidak seperti kawan-kawan yang lain, tapi kami di sini ingin menjadi motor, teman-teman sekalian. Kami ingin mengajak kawan-kawan sekalian untuk ikut bersama kami, khususnya di sini juga ada dari Akademi Mahasiswa Berprestasi ya. Nah, di sini saya ingin mengajak kawan-kawan yang pengen ikut barangkali kan. Namun nggak hanya di dalam universitas saja, tapi di luar universitas juga aktif. Banyak di luar universitas maksudnya yang sangat fokus gitu dalam bidang penelitian. Kalau di Kota Medan ada namanya FKPM, Forum Komunitas Peneliti Muda. Kalau untuk secara nasional ada namanya Masyarakat Ilmuwan Teknologi Indonesia, Klaster Mahasiswa. Namun di sini saya ingin menyampaikan sekali lagi nih, kemauan itu sebenarnya ada dalam diri sendiri teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ingin maju, lihatlah ke diri sendiri. Jangan terlalu fokus untuk berbicara terlalu hebat, terlalu besar. Cukup bangun diri sendiri dari mulai tempat tidurmu. Setiap hari 1% lebih baik. Kalau misalnya 365 hari, 1% lebih baik dalam perharinya, kamu bisa 37% lebih hebat dalam setahun. Bayangkan kalau kamu lebih hebat setiap hari hanya dengan 1%. Bayangkan 5 tahun, 10 tahun, atau 30 tahun ke depannya. Siapa yang tahu? Be yourself and be the best for you. Thank you very much. Wah, keren banget nih Abang Lutfi. Ini produk dari kakak ya? Iya, tim kami yang Ini produknya saya lihat namanya Ista It Soap. Motivasi kakak buat nama ini tuh apa kak? Nah, jadi alhamdulillah ilmu buat sabunnya itu saya dapatkan dari sebuah lembaga dakwah yang berada di Jalan Gatot Subroto. Ya, kami sudah pernah ke sana ya, di Istait Center. Bisa dipantengin di IG-nya. Boleh juga dong follow karena sangat bermanfaat banget, yaitu di akun IG Istait_Center. Nah, di situ sekarang pun terus berkembang untuk menjadi lembaga tahfiz gitu. Nah, jadi karena ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru di Istait, nah maka ya saya terinisiatif bahwasanya ketika kita mendapatkan sebuah ilmu itu janganlah menjadi kacang yang lupa pada kulitnya. Sebab ilmu yang bagus itu adalah ilmu yang bersanad, harus jelas kita dapat ilmunya dari mana, ridho gurunya, ridho orang tua, dan juga ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah itu akan lebih barokah. Boleh nggak sih diceritakan apa-apa aja sih ini komposisinya dan apa aja sih manfaat dari Ista It Soap ini kak? Ya, ini seperti yang ada di kemasan ya. Ingredients: cooking oil, pomace Tanjung flower extraction, and AOH corn oil, water, coconut oil, and etc. Oke. Jadi ada dari ekstraksi andaliman. Ya, Kemudian terus kami juga ekstraksi bunga Tanjung. Nah, menariknya itu bunga Tanjungnya itu dari kampus sendiri, dari kampus Winsu yang kami petik, atau yang sudah gugur-gugur di bawah itu kami manfaatkan. Karena biasanya kami lihat di jalanan bunga Tanjung itu biasanya dibuang atau tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu kami mencoba memanfaatkan bunga Tanjung. Karena belum kami temukan ya kan kak, sabun dari ekstraksi bunga Tanjung untuk kesehatan kulit, terutama untuk dipakai di wajah, belum kami temukan. Maka dari itu kami membuat inovasi tersebut. dan selain itu juga bagus sebagai penetralisir dari bau minyak jelantah. Karena jujur teman-teman, percobaan kami pertama itu gagal gitu. Karena minyak jelantahnya masih tercium aroma baunya walaupun sudah didaur ulang. Melekat juga ya kan, Kak? kurang jernih. Iya, benar. Karena sehingga alhamdulillah di percobaan kedua, ketiga itu berhasil. Dan bahkan nih masih kekurangan nih, kemarin sempat juga dipajang di stand MTQ, permintaan dari FST dulu ya, baru FITK. Nah, jadi tersisa hanya 2 teman-teman. Ya, jadi tinggal 2, insya Allah nanti pasca lebaran akan produksi lagi. Mohon doanya ya untuk bisa semakin berkembang, BPOM-nya kelar dan semakin berdaya guna. Untuk tadi katanya percobaan pertama dan kedua itu gagal karena Pertama aja yang gagal. Pertama gagal. Iya. Karena bau minyak jelantahnya masih Iya, benar. tingkat ya kak. Itu berarti ditambah apa kak? Ya ditambah Bunga-bunganya itu tadi? ekstraksi bunga Tanjung. Iya, ekstraksinya. Iya. Masya Allah sangat luar biasa ya teman-teman. Iya. Memanfaatkan yang tidak tergunakan menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat. Nah, dalam meraih event internasional ini, kakak-kakak dan abang ini
ada tingkatannya dulu nggak Kak? Kan biasanya di daerah, nasional atau internasional gitu. Apa Kakak langsung ke event itu? Sebelumnya di tahun 2019 akhir saya sudah tahu ilmu buat sabun, kemudian penasaran. Nah, saya orangnya penasaran terhadap ilmu tersebut, gitu kan. Jadi di tahun 2020 mulai eksekusi. Itu awalnya hanya dari destilasi andaliman saja. Dan warnanya masih putih seperti ini teman-teman. Kemudian kami variasikan lagi gimana untuk bisa lebih berkembang dan semakin tahu apa saja kurangnya gitu, karena percobaan yang pertama itu memang gagal kan. Terus buat variasi, terus kami riset dan juga tanya kepada yang ahli gitu. Tapi kalau ide memang murni dari kami gitu. Dari saya pribadi juga itu sebagai pencipta pertama, karena alhamdulillah kami juga sudah ada sertifikat HKI-nya teman-teman. Nih, di November 2021 di Aceh, karena ini saat mengikuti ajang OAC tuh ya, ada 3 pencipta. Oke. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya dimana kita punya ide itu amat sayang kalau tidak di take action kan, itu. Jadi betapa pentingnya rekan-rekan untuk mengactionkan hal tersebut agar tidak menjadi sia-sia atau malah direbut nih ide kita sama orang lain. Padahal itu bukan yang sebuah kesamaan ya, nggak sengaja aja sama, karena kan pikiran manusia ini banyak ya, ada banyak manusia di muka bumi ini, seperti itu. Jadi lakukan aja sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Iya. Jadi Bang, saya mau nanya nih, dari event internasional ini Abang ada melalui tingkat nasionalnya nggak? Atau daerah gitu? Terlebih dahulu. Kalau untuk produk ini ya, saya langsung ke internasional. Kenapa? Saya juga berkolaborasi dengan tim ini juga. Namun kalau misalnya dalam tingkatan-tingkatan itu umumnya seperti Kak Nur Hasanah bilang, dia juga udah mengikuti rangkaian nasional, namun belum rezeki sehingga mereka merevisi dan memperbaiki sehingga mereka tandingkan ulang di lomba internasional. Begitulah tahapannya. Untuk pengalamannya dari Kak Nur Hasanah dulu nih, pengalaman suka dukanya mengikuti lomba ini gimana Kak? Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Benar teman-teman. Jadi gimana kita dalam berpengalaman itu selalu menjadikannya pelajaran gitu. Cobalah kalau kami tuh menyerah gitu aja atas kegagalan kami yang pertama. Udahlah, males, capek banget gitu kan ngurusin seperti ini. Karena nggak sembarangan juga untuk buatnya salah komponen atau rumus buat sabunnya itu salah, takarannya minyaknya itu kelebihan atau kurang tuh bisa mempengaruhi tekstur dari sabun itu dan juga nggak jadi, kan Cah? Iya benar. Benar banget. Jadi kalau pengalaman saya dari segi dukanya dulu lah saya mau bahas. Gimana kesabaran tuh sangat diuji, ya kan, kesabaran, pantang menyerah. Selain itu juga lebih ke diri kita untuk mampu profesional dan mengendalikan amarah, seperti itu teman-teman. Dalam pembentukan tim, dalam berkolaborasi, bercengkrama dengan guru, seperti itu, dan juga dalam proses riset-riset berikutnya, karena kami juga alhamdulillah sudah uji laboratorium dan sabun juga sesuai SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, artinya memang dituntut untuk lebih memperbaiki diri lagi, karena yang di tahun 2020 awal, kalau boleh cerita ini, saya dengan tim yang sebelumnya ya, maksudnya ini waktu varian awal membuat hanya dari destilasi andaliman, kami gagal untuk berangkat ke Malaysia. Ya betapa sedih lah teman-teman, udah 4 bulan loh untuk mempersiapkan penelitian itu. Saya tidak KKN langsung kala itu di Karo. Jadi ya saya memang harus sabar gitu kan. Gak mungkin dong saya salahkan Allah Subhanahu wa taala, saya salahkan takdir. Kenapa tiba-tiba Covid datang? Kan gak mungkin seperti itu. April 2020 saya gagal dan bersama tim Kak Nina dan Kak Zumia untuk fly ke Malaysia. Alhamdulillah Allah gantikan rezeki lebih baik di 2021 April juga, tanggalnya tepat banget 16 April 2021 fly to Turki. Kemudian dikembangkan kembali Istaid Shop di OAC dan juga meraih yang lebih maksimalnya lagi di ajang ISF 2022 di Udinus Semarang. Kalau pengalaman sukanya
Masya Allah lebih banyak daripada dukanya. benar. Ya kan, Ja? Iya, benar. Masya Allah. Boleh betul dong Kak benar. Hafizah ceritakan pengalaman sukanya. Oh, untuk sukanya itu yang pertama, kalau dari saya secara pribadi ya, itu adalah perdana terbang naik pesawat ke Pulau Jawa. Apalagi pertama kali kan kami langsung sampai ke Jogja dulu, baru ke Semarang. Nah, Jogja itu adalah salah satu list impian saya dan Kak Nur juga sudah menyaksikan. Bener banget. Iya, menginjaki kaki di Jogja adalah salah satu impian saya. Nah, ketika sampai ke Jogja itu rasanya senang, walaupun kita nggak ngapa-ngapain, senang melihat kota Jogja. Terus kami juga bertemu kan dengan teman-teman dari universitas yang lain, tukar ide, terus juga melihat penelitian mereka, seperti apa sih penelitian mereka, sehingga kami bisa belajar. Karena kalau kita mau melakukan penelitian yang bagus, kita nggak boleh hanya bercermin di karya kita saja, tetapi juga kita meninjau di karya-karya orang lain. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana saja, bisa dari karya orang, dari membaca buku dan sebagainya. Itu sih pengalaman sukanya. Banyak banget sih sebenarnya. Nggak bisa sih kalau disebutkan, itu mungkin durasinya lebih ya kan. Bisa jadi novel aja, Iya, karena benar. kita buku. Untuk Abang Lutfi sendiri, apakah di dalam suatu tim ini, kan biasanya tuh dalam satu tim ada pemikiran yang berbeda tuh Bang. Apakah di tim Abang ini ada nggak? Kita bahas tentang pemikiran ya. Iya. Ada pastinya. Yang namanya pro dan kontra dalam suatu tim pasti ada. Jangankan ke tim, ke diri sendiri aja kadang kita ikut nggak ya? Oh bosan lah gitu kan. Ih mau ini nggak ya gitu. Tapi bagaimana sih cara mensikapinya? Nah itu kita punya trik masing-masing ya. Namun kalau saya pribadi khususnya, saya kalau misalnya membuat itu supaya berjalan dengan baik, saya iya dan saya diam. Ketika memang kurang baik, baru saya ikutin alurnya, ikutin arahnya, kemudian saya nah begini nih gitu. Jadinya kita nggak usah terlalu egois gitu, nggak usah terlalu banyak terlalu banyak maunya, karena kita juga inilah kita, karena hasil yang terbaik dari kita itu adalah saling kolaborasi, saling menikmatin, dan yang paling penting nih satu dia sabar. Nah, Betul. apapun yang hasilnya sabarlah kuncinya. Benar banget. Benar. Itu sih salah satu poin yang kami pelajari dari event ini. Ya, salah Harus satu. sabar. Salah satunya. Salah satu jurus-jurus gitu untuk meraih kemenangan teman-teman. Tadi saya lihat di sini tadi gunanya untuk wajah ya Kak. Iya benar. Itu kayak biasanya kan wanita-wanita biasanya itu kan kayak misalnya masalah kulit, jerawat atau apa itu. Ada nggak unsurnya di sini Kak? Terima kasih kepada Mbak Host ya. Sebelumnya itu ya kandungannya itu flavonoid, kemudian ada alkaloid dan beberapa vitamin yang bagus untuk kulit. Nah, nggak hanya itu saja, kami juga membuat screening atau tes fitokimia. Mungkin bisa dijelasin sama Mbak Nur kali bakteri apa aja gitu yang kita screening waktu itu. Nah, jadi kalau untuk uji antibakterinya itu baru menguji dari bakteri Escherichia coli. Iya, benar. Benar. Karena memang dokter itu akan mengukur bagus enggak, aman enggak gitu kan untuk kesehatan kulit gitu. Baik dari segi ininya sensitivitas, karena memang sabun ini alhamdulillah terbukti aman bagi kulit sensitif, karena saya sendiri juga memiliki kulit sensitif gitu. Itu juga merupakan salah satu terobosan dari saya untuk bisa berdaya guna gitu, karena teman-teman perlu dipahami tidak semua orang cocok dengan sabun-sabun di luaran sana, maksudnya sabun-sabun yang harga-harga 3.000-an, 1.000-an gitu. Ada yang memang cocoknya dengan sabun alami saja gitu. Jadi daya kulit setiap orang itu ternyata berbeda-beda. Nah, seperti itu. Jadi memang rangkaian tahapan dalam membuat sabun ini tuh secara terukur dengan metode SMART gitu. Dan juga sampai detik ini juga terus berproses untuk bisa mendapatkan BPOM-nya. Doain ya. Ya, Amin. biar bisa teman-teman pakai juga kan. Benar. Jadi tadi ini udah ditestimoni oleh
kakak sendiri, oleh Iya, semuanya Mbak. udah pada testimoni sabun ini ya? Kami juga udah ngasih testimoni selama 40 hari ya Kak Iya, 40 Nur. hari ke 30 hari, responden. 30 responden yang berbeda. Kenapa kami bilang berbeda? Supaya kami bisa melihat di jenjang umur sekian bisa atau enggak, atau cuma bisa digunakan oleh anak-anak saja, atau mungkin bisa digunakan oleh dewasa. Ternyata hasilnya itu bisa digunakan di kalangan usia yang beragam. Iya. Jadi kedepannya apa yang abang dan kakak ini lakukan saat untuk produk yang telah kalian buat? Kedepannya ya? Iya. Kalau harapan saya untuk kedepannya semoga paper yang sudah kami buat itu bisa dipublish ya di Dijurnalkan. artikel jurnal internasional. Ya amin. Iya. Terus selanjutnya juga produknya itu juga bisa dipasarkan, mendapat izin BPOM, juga mendapat logo halalnya juga, karena Dari kan MUI. iya benar, karena kan kalau misalnya kita nggak ada dapat syarat-syaratnya tertentu itu nggak boleh ternyata dipasarkan di masyarakat luas, hanya boleh dipasarkan di kalangan sendiri. Terus kami juga berharap sih teman-teman yang lainnya itu terinspirasi dari produk-produk kami itu sih. Apalagi kami juga mengangkat potensi lokal Sumatera Utara. Apa itu? Andaliman. Yes, benar banget. Keren Andaliman sekali ya. adalah merica Batak yang hanya tumbuh di daerah Sumatera Utara dan Aceh. Alhamdulillah saya juga sudah memiliki relasi di desa Huta Ginjang dan Garoga Samosir. Di sana merupakan salah satu daerah penghasil andaliman. Nah, insya Allah nanti kapan-kapan kami akan ke sana lagi untuk bisa semakin tahu gitu, dekat dengan masyarakat gitu. Karena gini teman-teman, kadang tuh masyarakat yang di pedesaan mereka punya sumber daya alam yang melimpah, tapi kurang bisa memaksimalkannya dengan baik. Nah, disinilah peran kaula muda, agent of change, untuk berperan mendayagunakan itu, mengelola, bekerja sama dengan pihak elemen setempat masyarakat untuk bisa semakin membangkitkan perekonomian masyarakat, insya Allah. Dan tentunya ini kami berproses, ini pun masih dari bawah lah baratnya, untuk semakin menapaki tangga-tangga kesuksesan. Amin. Jadi kira-kira apa aja nih yang udah diberikan UINSU untuk mendukung meraihnya gold medal ini, Kak? Nah, alhamdulillah kami dibiayai penuh, baik berupa dukungan moral maupun material, seperti itu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Syahrin Harhab MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan yang sangat mendukung kami, baik dari event OAC walaupun kami gagal, Benar. dan juga di eventnya ISF 2022. Selain itu, wabil khusus untuk Wakil Rektor 3 UIN Sumatera Utara Medan selaku pembina Akademi Mahasiswa Berprestasi UINSU, Bapak Dr. Nispul Khairi MAG, kami ucapkan terima kasih mulia Bapak karena sangat antusias dalam mendukung kami, mensupport baik suka maupun dukanya kami. Selain itu ke Sivitas Akademika UINSU dari berbagai prodi maupun fakultas. Khususnya untuk Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yaitu Bapak Mardianto, juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi Tadris Biologi yaitu Ibu Indayana Febriani Tanjung MPD. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh dosen-dosen Prodi Tadris Biologi, karena kan nggak terlepas nih bimbingan paper kami juga kadang kami juga mendiskusikan ya kan Kak, diskusikan kepada dosen-dosen Prodi Tadris Biologi. Kemudian juga kepada Bu Jata Isma SKM MKM selaku supervisor kami yang luar biasa hebat. Beliau banyak memberi masukan kepada kami mengenai info-info kesehatan kulit seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru saya di Istai Center, Ustadz Zulkifli, Bunda Wima dan suami, Umi Eli, dan lain-lain. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa semakin barokah. Banyak amin. Amin. Untuk terakhir kali ini, coba dari Abang Lutfi sendiri sampaikan kepada sahabat UINSU TV ini inspirasi, kata-kata inspirasi yang memotivasi sahabat UINSU untuk menjadi seperti kalian. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah, percaya, yakin, kalian itu luar biasa. Lahir dimanapun, dari kalangan apapun, ketika kalian ingin berada pada titik tertinggi, ingatlah proses kalian itu luar biasa. Ketika kalian pada titik ingin maju, yakinlah kalian tidak hanya butuh sesuatu yang namanya doa dan usaha, tapi kalian juga butuh semangat untuk diri sendiri, semangat untuk keluarga, dan yakinlah kamu semangat untuk perubahan bangsa. Bismillah, kamu bisa, kamu pasti percaya, dan kamu pasti juara. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari sini.
Dengan berakhirnya kalimat inspirasi tadi yang diberikan oleh Abang Lutfi, maka berakhir pula acara Bincang Prestasi kita pada hari. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Uinsu TV. Dan juga jangan lupa follow IG Uinsu Official dan juga IG Akademi Mawapres Uinsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.